Ini adalah laptop 14 inci paling ringan atau setidaknya salah satu yang paling ringan yang pernah kami uji. Kalau kami timbang sih beratnya cuma sekitar 975 gram saja, nggak nyampe 1 kilogram. Biasanya berat segini tuh laptopnya di 13 inci, tapi yang ini 14 inci layarnya. Untuk performa, tenang. Yang satu ini masih sanggup kok buat yang berat-berat, bahkan masih bisa main game juga. Dia menggunakan Intel Core Ultra 7 processors powering Intel vPro, jadi memang built for business. Selain itu juga sudah ada sertifikasi vPro, jadi laptop ini bisa dengan mudah di-manage oleh pihak IT perusahaan dan sudah divalidasi untuk keperluan bisnis. RAM-nya langsung 32 GB, jadi kapasitasnya lega untuk kerjaan yang berat-berat. Layarnya 2,8K, 120 Hz. IPS 100% sRGB, jadi mantap buat editing, bahkan kalau buat gaming juga bisa ya. Bahkan dia juga sudah punya 2 Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, dan kamera infrared 5 megapiksel. Ya, laptop bisnis ini adalah Acer Travelmate P614 AI. Oke, buat yang belum tahu, Travelmate itu adalah seri laptop bisnis dari Acer. Jadi, laptop ini memang diperuntukkan untuk kalangan pekerja atau pebisnis yang membutuhkan alat kerja yang handal untuk nyari duit ya. Buat pengguna biasa juga bisa kok, bisa cocok juga asal memang sesuai dengan kebutuhannya aja ya. Oh ya, menariknya lagi, ini adalah video review pertama kali ya untuk laptop Acer Travelmate. Ayo, kita langsung mulai aja pembahasannya. Untuk spesifikasi, prosesornya pakai Intel Core Ultra 7 prosesor 268V, fabrikasinya TSMC N3B ya. Base powernya 17 watt. Dia punya 8 core, 8 thread yang terdiri dari 4 performance core dan 4 low power efficient core. Intel Smart Cache-nya ada di 12 MB. Prosesor tersebut mendukung Intel vPro Enterprise, jadi fiturnya ini yang paling lengkap. Integrated grafisnya dia pakai Intel Arc Graphics 140V dengan 8 Xe cores. Selain mendukung encode dan decode video AV1, IGP ini juga sudah punya kemampuan decode video H266, bukan H265 lagi ya. Tentunya IGP ini juga sudah mendukung fitur Ray Tracing dan Intel XeSS 2.0 dengan frame generation-nya. Nah, untuk NPU dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi hingga 48 TOPS. Jadi, laptop ini mampu menjalankan fitur-fitur Copilot plus PC seperti Recall, Co-Creator, atau Live Caption. Untuk memori atau RAM-nya langsung 32 GB LPDDR5X 8533 MHz dual channel 128 bit. Perlu diperhatikan, letak chip memori Intel Lunar Lake itu menyatu dengan prosesor. Jadi, ini memang nggak bisa di-upgrade, tapi langsung besar ya. Nah, untuk storage dia pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Wireless connectivity-nya dia menggunakan modul Intel yang udah support Wi-Fi 7, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya versi 5.4. Kapasitas baterainya ada di 65 Wh. Untuk OS dia menggunakan Windows 11 24H2. Untuk form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah carbon fiber untuk bagian punggung layar. Ini adalah material yang premium, ringan tapi tetap kuat. Lalu ada juga magnesium aluminium untuk bagian bodi lainnya. Tapi tenang, laptop ini sudah memenuhi standar daya tahan militer standar 810H ya. Jadi kalau kena tumpahan cairan, kena pasir, jatuh atau kena cuaca dingin itu tetap aman. Untuk warna ini adalah Galaxy Black atau hitam. Untuk desain warna bodi yang gelap dan permukaan yang doff itu membuat penampilan Travelmate ini kelihatan profesional banget. Tentunya penampilan profesional seperti ini memang dicari untuk kalangan pekerja atau pebisnis untuk laptop kerjanya ya. Jadi tetap oke buat meeting sama klien sekalipun. Nah, untuk ukuran panjangnya 31,3 cm, lebar 22,7 cm dengan ketebalan di sisi paling tipisnya 1,59 cm, sisi paling tebalnya di 1,66 cm. Nah, untuk bobotnya, menurut Acer ya laptopnya ini bobotnya di 960 gram. Tapi kalau kami timbang dengan timbangan kami, dia ada di 975 gram. Bisa dibilang nggak terlalu beda jauh ya antara timbangan kami dengan timbangannya Acer ya. Nah, untuk charger di 255 gram, ini adalah charger 100 watt dengan konektor USB Type-C. Tapi sayangnya charger bawaannya ini punya desain 2 bagian dengan kabel tebal, jadi terasa kurang praktis aja kalau dibawa-bawa. Padahal laptopnya udah kecil dan tipis dan ringan pula ya. Tapi tenang, kita bisa dengan mudah mengganti charger bawaannya dengan GaN charger 100 watt yang lebih praktis dibawa-bawa. Total bobotnya kalau dibawa-bawa laptop dengan chargernya adalah 1,23 kg. Biasanya laptopnya aja di 1,23 itu sudah terhitung enteng. Ini laptop dan charger. Jadi hitungannya nih enteng banget. Nah, untuk display ini adalah layar berukuran 14 inci, resolusinya 2880 x 1800 pixel. Jadi aspek rasionya ada di 16:10. Refresh rate-nya 120 Hz. Ini adalah panel IPS.
Nah, menurut Acer, tingkat kecerdasan maksimumnya ada di 400 nits dengan color gamut di 100% sRGB. Nah, kalau kami ukur dalam ruangan, kita bisa mendapatkan 458 nits. Ini lebih tinggi dari klaimnya ya. Untuk gamut coversnya ada di 98,1% sRGB dengan gamut volume di 110,4% sRGB. Buat editing, wah harusnya mantep ya, karena akurasi warnanya tergolong lumayan bagus di sini. Buat streaming film atau kerja udah pasti oke lah ya. Layarnya juga sudah memiliki fitur Acer Comfy View, jadi permukaan layarnya minim pantulan bayangan yang bisa mengganggu kenyamanan pemakaian. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya, membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 84%. Oh ya, tentunya layarnya bisa diluruskan hingga 180 derajat ya, jadi ini lebih aman dari risiko rusak akibat kedorong nggak sengaja, dan memudahkan kita juga untuk menunjukkan isi tampilan layar ke lawan bicara yang ada di depan kita. Nah, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 5 megapiksel. Kalau kami cek aplikasi kamera di Windows 11, kamera tersebut dapat mengambil gambar hingga resolusi 1800p. Sementara untuk rekaman video mencapai 1440p 30 fps dan ada fitur temporal noise reduction-nya. Kamera tersebut juga mendukung fitur Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, serta background effect. Nah, kalau diaktifkan ya, fitur tersebut akan jalan di NPU, jadi penggunaan baterainya akan lebih irit. Selain itu, kamera tersebut juga mendukung fitur Acer User Sensing. Saat diaktifkan, laptop secara otomatis melakukan lock saat kita menjauh dan segera melakukan login saat kita kembali berada di depan laptop. Jadi lebih aman ya. Selain itu, layar juga dapat dibuat otomatis meredup saat kita sedang tidak menatap ke layar, jadi dia bisa lebih irit baterai. Fitur tersebut juga bisa mengingatkan kita untuk beristirahat sejenak setelah bekerja beberapa waktu, atau memberitahu kalau jarak mata kita terlalu dekat dengan layar. Nah, kemudian ada juga kemampuan untuk memindahkan kursor atau window aplikasi dengan cepat ke layar tambahan, cukup dengan memalingkan wajah ke arah layar tambahannya. Laptop ini juga dilengkapi dengan Acer Purified Voice 2.0 dengan 3 buah mikrofon untuk menghilangkan suara bising di sekitar kita. 2 mikrofon ditempatkan di sebelah kanan dan kiri kamera, sementara 1 mikrofon ditempatkan pada sisi pinggir depan bodi laptop yang dekat dengan penggunanya. Nah, saat dicoba dengan pencahayaan studio kita, kualitas gambar yang ditangkap dengan kamera ini tergolong cukup oke untuk video call ataupun online meeting. Hanya saja muka kami warnanya agak sedikit pucat ya, dan ada artefak kompresi di bagian tertentu. Ya, ini dia kemampuan noise cancellation laptop Acer TravelMate yang satu ini. Jadi gimana nih, suara bising di sekitar saya, apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, untuk audionya, laptop dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Kita bisa mengatur profil suara dengan equalizer melalui software DTS. Nah, laptop ini ternyata punya suara yang lantang ya, meskipun bukan yang paling kencang yang pernah kami dengar. Sementara untuk kualitas suaranya cukup oke, meskipun cenderung agak flat. Oke, untuk konektor, di sebelah kiri ada satu HDMI 2.1, ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, dan ada 2 Thunderbolt 4 yang mendukung USB 4, power delivery, protokol DisplayPort, dan tentunya mendukung perangkat berbasis Thunderbolt lainnya. Untuk sisi kanan ada satu 3,5 mm audio combo jack, ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, dan Kensington Lock Nano Slot di sini ya. Menariknya, dalam paket penjualan disediakan konverter USB Type-C to Ethernet kalau kita butuh koneksi yang lebih stabil untuk internetnya. Nah, untuk keyboard, laptop ini menggunakan Acer Comfortable Backlight Keyboard. Bentuk dan tata letak tombol sebenarnya masih mirip seperti yang kami temukan di seri Swift. Hanya saja untuk kenyamanan pakai terasa agak beda. Saat ditekan, tombol seperti mendarat di permukaan yang empuk, jadi ini terasa nyaman banget. Tapi tenang ya, tombolnya tetap terasa solid kok saat ditekan. Travel distance-nya ada di 1,6 mm, jadi terasa dalam saat kita pencet di sini ya. Keyboard ini juga dilengkapi dengan lampu backlit putih yang dapat membantu kita mengetik dalam kondisi minim cahaya. Tingkat kecerahannya tuh ada 2 yang bisa diatur dengan menekan tombol Function plus F11. Oke, untuk touchpad-nya ini ukurannya lumayan besar dan menggunakan permukaan Corning Gorilla Glass. Iya, jadi wah mulus lancar gitu ya kalau dipakai ya. Posisinya center to body tapi tidak sejajar dengan tombol spacebar. Dengan posisi seperti ini, memang jadi akan ada bagian telapak tangan yang masuk ke area touchpad, tapi sepertinya touchpad ini dilengkapi dengan fitur palm rejection. Jadi kursor tidak bergerak ya, meskipun sedikit tersentuh telapak tangan. Uniknya, di area touchpad ini ada semacam pola yang akan memancarkan cahaya putih saat NPU di prosesor ini sedang bekerja. Jadi kita bisa tahu apakah aplikasi yang dijalankan itu sedang menggunakan NPU atau tidak. Tentunya kita juga bisa mematikan fitur tersebut jika tidak diinginkan. Nah, untuk klik kiri dan klik kanan ini terasa empuk ya saat ditekan, meskipun terasa agak sedikit berat ya. Mungkin ini yang membuat perbedaan ya. Ada settingan yang beda di sini antara yang versi bisnis dan versi yang consumer biasa. Nah, untuk cooling system, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan 1 kipas besar untuk mendinginkan prosesor. Lubang buangan panasnya ada 1 buah yang mengarah ke belakang. Uniknya, di sini disediakan fitur Dust Defender yang akan membalikan arah putaran kipas setiap 6 jam. Untuk mengurangi penumpukan debu pada kipas. Kita juga bisa mengaktifkan fitur ini secara manual di aplikasi TravelMate Sense. Untuk pengamanannya, laptop ini dilengkapi dengan pengamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari. Untuk posisi sensornya itu menyatu dengan tombol power.
Selain itu ada juga penutup fisik kamera, jadi kita tetap aman dari kemungkinan diintip walaupun sedang dihack ya. Nah, sekarang kita masuk dalam aspek performa. Laptop ini dilengkapi dengan 3 profil performa, yaitu silent, normal, dan performance. Profil performa dapat diubah dengan menekan tombol function plus huruf F atau melalui aplikasi TravelMate Sense. Oke, sekarang kita coba pakai Cinebench R23. Saat kami tes dengan charger ya, skor tertinggi yang dicapai adalah 10.412 poin di mode normal dan 10.473 poin di mode performance. Sementara skor yang dapat dipertahankan adalah 7.600 sampai 7.800 poin di mode normal, dan di mode performance kita bisa mendapatkan 9.800 sampai 9.900 poin. Saat charger dilepas ya, kita dapatkan 9.500 sampai 9.600 poin di mode normal dan 8.500 sampai 8.700 poin di mode performance. Bentar. Kalau pakai baterai di mode normal malah naik, sementara di mode performance malah turun sedikit nih ya. Tapi harusnya itu bukan jadi masalah ya, karena performa saat pakai baterai tidak berbeda seperti pakai charger. Nggak jauh beda lah. Jadi persyaratan IVO-nya tetap terpenuhi. Oke, sekarang mari kita lihat suhu kerjanya pada menjalankan Cinebench R23 di stabilitas selama setengah jam. Di mode normal, suhu prosesor sempat berada sedikit di atas 80 derajat Celcius di awal pengujian. Lalu kemudian dia turun di bawah 80 derajat Celcius. Nah, kalau di mode performance, suhu rata-rata prosesor tidak lebih dari 80 derajat Celcius dengan sesekali ada spike hingga 85 derajat Celcius saat colongan performa di awal loop pengujian. Jadi katanya di sini aman sekali ya suhu kerjanya ya. Kita coba langsung pakai Blender 4.3.2 dengan BMW Car Scene. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 4 menit 2 detik, sementara kalau pakai GPU rendering dengan One API selesai dalam waktu hanya 44 detik saja. Jadi emang udah lumayan cocok ya kalau mau dipakai untuk sedikit desain 3D. Untuk suhu kerja pada saat melakukan GPU rendering dengan One API, suhu prosesor terlihat dapat dikendalikan di bawah 75 derajat Celcius. Aman banget. Kita lanjut ke Adobe Premiere Pro 2025. Videonya 4K 60 yang 2 menit 7 detik seperti biasa. Dengan software only selesai dalam waktu 7 menit 7 detik. Kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 4 menit 1 detik. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps, durasinya sama. Software only selesai dalam waktu 1 menit 45 detik. Sementara kalau pakai OpenCL 1 menit 5 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan OpenCL, lagi-lagi suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Lagi-lagi aman. Sekarang kita lanjut ke DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional tapi versi gratis yang kita pakai. Untuk video 4K 60 yang durasinya sama dengan tadi, selesai dalam waktu 6 menit 15 detik. Sementara kalau videonya adalah Full HD 60 fps dengan durasi yang sama, selesai dalam waktu 1 menit 40 detik saja. Lumayan kencang nih ya. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting, biasanya sih pengujian dengan software ini bisa bikin prosesor itu suhunya naik di atas 90 derajat Celcius. Tapi di sini suhu prosesor sama sekali tidak menyentuh angka 80 derajat Celcius. Luar biasa aman. Kita lanjut ke CapCut. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 1 menit 58 detik saja. Kalau videonya Full HD 60 fps durasi yang sama, selesai dalam waktu hanya 1 menit. Nah, kencang banget. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting, nah di sini suhu prosesor dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius dengan sekali lompatan aja ke 71 derajat Celcius. Luar biasa, adem banget. Lanjut ke handbrake. Di sini kita konversi video 4K 60 yang 2 menit 7 detik ke Full HD 60 fps codec AV1 tanpa seleksi QuickSync selesai dalam waktu 5 menit 47 detik. Sementara kalau kita pakai QuickSync selesai dalam waktu 2 menit 46 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan konversi dengan QuickSync, suhu prosesor sempat naik hingga 84 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya turun dan dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Lagi-lagi aman banget. Oke, kita lanjut ke UL Procyon. Benchmark ini menguji performa NPU di prosesor dalam menghasilkan gambar dari input teks atau prompt dengan menggunakan Stable Diffusion 1.5. NPU laptop ini membutuhkan waktu sekitar 8,8 detik untuk menghasilkan gambar resolusi 512 x 512 pixel. Nah, saya tahu ini laptop bisnis, tapi kalian pasti ada yang mau tahu kemampuan gamingnya seperti apa. Nah, cek ini ya. Oke, di game AAA yang terakhir ini, kita lihat setelah kita mainkan Assassin's Creed Mirage selama setengah jam kita lihat suhu kerjanya, suhu tertinggi prosesor ternyata hanya mencapai 74 derajat Celcius saja. Sementara untuk permukaan bodinya kita lihat selama setengah jam mainkan game yang satu ini,
Untuk keyboard, area paling panas kami temukan di tombol angka 6 dengan suhu sekitar 42-43 derajat Celcius. Suhu yang agak tinggi lain kita temukan di tombol S dan H dengan kisaran 40 derajat Celcius. Secara keseluruhan, area keyboard yang panas berada di area tengah ke arah kiri. Sementara untuk area yang ada di atasnya keyboard, itu suhu mencapai 47 derajat Celcius, tapi ya wajar karena ini dekat dengan lubang ventilasi. Sementara untuk palmrest suhunya aman di bawah 35 derajat Celcius. Tapi perlu diperhatikan, suhu seperti ini juga hanya terjadi saat menjalankan aplikasi yang berat di profil performa tertinggi saja. Jadi kalau aktivitasnya lebih ringan, harusnya suhunya akan jauh lebih rendah ya. Oke, sekarang kita lihat kecepatan storage-nya. Dengan SSD kita dapatkan bahwa SSD-nya kecepatan bacanya ada di 4808 MB per second dan tulis di 3894 MB per second. Untuk jenis laptopnya ini sebetulnya udah tergolong kenceng ya, walaupun memang bukan yang paling kencang yang pernah kami temukan. Oke, beralih ke daya tahan baterainya. Untuk tes baterai kita menggunakan setting berat 150 nits, volume suara di 25% dengan mode normal. Untuk 1080p local video playback, baterai habis setelah 13 jam 35 menit. Ini sebenarnya tergolong irit, tapi ini masih di bawah harapan kami untuk sebuah laptop dengan prosesor Lunar Lake yang harusnya bisa mendekati atau bahkan melampaui 20 jam. Sekarang kita lihat kecepatan chargingnya. Setengah jam pertama baterai sudah terisi di 40%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 44 menit. Ini lebih cepat dibandingkan standar kami yang berharap di 2 jam. Jadi lumayan ya, sekitar 16 menit lebih cepat. Oke, untuk harganya, menurut Acer Indonesia, laptop TravelMate ini dapat didapatkan dengan harga mulai dari 25 jutaan rupiah untuk varian Intel Core Ultra 5 226V. Nah, untuk garansinya, dia dapat 3 tahun servis, 3 tahun spare part, serta ada ADP atau Accidental Damage Protection-nya juga. Nah, ini akan memberikan jaminan perlindungan untuk kerusakan yang diakibatkan kelalaian pengguna. Menariknya, dia mendapatkan layanan gratis check-up di 110 lokasi Acer Service Center di seluruh Indonesia yang buka selama 7 hari seminggu. Menariknya lagi, khusus member My Acer Plus ini akan mendapatkan perpanjangan garansi selama 3 bulan. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini RAM-nya nggak bisa di-upgrade, tapi ini wajar untuk tipe prosesornya. Lagian 32 GB ini udah cukup banget. Kencang pula ya RAM-nya. Lalu daya tahan baterainya seharusnya bisa lebih baik lagi, walaupun ini sudah cukup oke sih sebetulnya. Lalu kemudian menurut kami, seharusnya charger yang disertakan itu lebih kayak charger smartphone ya. Jadi lebih praktis dibawa-bawa laptopnya. Nah, dari sisi menariknya, ini bobotnya sangat ringan, cuma 975 gram. Lalu dia menggunakan material karbon di sini. Lalu dia memenuhi sertifikasi Evo dan bahkan V-Pro juga. Sudah pakai Intel Core Ultra 200 V-Series buat editing video 4K 60, masih lancar. Buat desain dan rendering 3D masih bisa, asalkan objek 3D-nya memang yang sederhana-sederhana. Mau buat main game, lancar. Bahkan untuk game AAA seperti Black Myth Wukong yang super berat itu masih lancar juga. Dan dia siap jalanin aplikasi yang butuh pakai NPU juga. Suhu kerja terkendali aman juga di sini, aman banget bahkan ya. Layar juga siap untuk editing yang serius, bahkan main game kompetitif juga bisa di sini. Lalu dia punya konektor USB dan HDMI yang besar. Disediakan konverter ke Ethernet juga di sini ya. Lalu Thunderbolt 4-nya ada 2, ada Wi-Fi 7, ada pengamanan biometrik, kemampuan noise cancellation juga sangat baik di sini. Nah, jadi Acer TravelMate P614 AI ini cocoknya buat siapa sih? Nah, buat pekerja atau pebisnis yang butuh alat kerja serius tapi enteng dibawa-bawa, enteng banget dibawa-bawa bahkan ya. Pastinya ini cocok banget, apalagi baterainya lumayan irit dan ada sertifikasi V-Pro-nya. Lalu dia juga punya fitur Windows Studio Effect dan Noise Cancellation yang bekerja dengan baik. Jadi aman dipakai video call atau online meeting. Buat kerjaan editing video juga cocok nih. Video 4K 60 juga bisa ya. Video pakai AV1 juga bisa. Buat desain rendering 3D tipis-tipis juga bisa. Asal tadi ya, objek 3D-nya sederhana aja. Buat kerjaan yang butuh laptop yang bisa AI harusnya juga cocok, asalkan aplikasinya memang support NPU Intel. Lalu buat programming harusnya juga nggak ada masalah, asalkan aplikasinya memang cocok dengan hardware laptop ini. Jadi kalau butuhnya laptop untuk kerja serius, yang performanya kekinian, fitur komplit dan enteng mau dibawa ke kantor, atau ke meeting, atau traveling ke banyak tempat, rasanya Acer TravelMate P614 AI ini adalah pilihan yang tidak bisa dilewatkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.